Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita akan melakukan uji validitas dan juga reliabilitas angket dengan menggunakan SPSS. Saya sudah punya hasil angket tingkat kebahagiaan belajar mahasiswa BKI di masa pandemi. Di sini ada 10 item angket dengan jumlah respondennya ada 20 begitu ya. Nah, langkah pertama tentu dari item angket Big Code, kita buka dulu program SPSS untuk bisa menguji validitas dan juga reliabilitas angket. Nah, setelah kita buka, perhatikan ketika nanti kalian buka SPSS, kita atur dulu variable view. Lihat di sebelah kiri bawah gitu ya, variable view-nya. Name-nya kita beri nama item, yaitu karena kita mulai tadi untuk mengukur 10 item angket ya, atau 10. Perhatikan di sini langsung otomatis ya, dia akan otomatis di sini isinya numerik, kemudian ini 8, desimalnya 0 dan lain-lain, itu sudah mengisi sendiri. Perhatikan yang desimalnya, nah di sini kita desimalnya kita ganti semua menjadi 0. Oke. Nah, selain desimal, yang perlu kita perhatikan adalah pada di sini. Nah, measure-nya. Nah, ingat bagaimana skala pada variabel, karena di sini kita menghitung variabelnya itu berupa data kuantitatif, maka kita pilih scale gitu ya. Kalau ordinal kemarin adalah data yang bentuknya kelompok, tidak berupa jenjang seperti laki-laki perempuan gitu ya, hanya karakter saja atau kategori. Tetapi kalau nominal itu berarti jenjang, misalnya ada peringkat 1, 2, 3 begitu. Nah, kali ini kita menggunakan scale, semuanya menggunakan scale ya. Nah, pilih yang scale. Oke, kita atur sampai ke 10. Kalau sudah, kita ke data view yang sebelah kiri pojok bawah. Nah, sudah kan ada item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, untuk mengisi ini kalian bisa mengisi manual atau bisa copy paste dari data yang sudah kalian miliki. Nah, di sini saya sudah punya data di Microsoft Word. Ini ya, akan saya copy di sini. Oh iya, kurang satu ya. Sebentar. Kita tambahkan satu lagi, tadi ada jumlah ya. Nah, jumlah juga di sini 0. Kemudian scale. Kita kembali ke data view, kita tinggal copy paste dari Microsoft Word tadi. Ctrl V ya. Baik, kita punya data ini semua. Sekarang kita melangkah-langkah untuk melakukan uji validitas ya. Ada 10. Kita uji validitas, yaitu kita klik analyze, ini ya, analyze, kemudian kita pilih correlate ini ya. Correlate, kemudian bivariate. Nah, analyze, correlate, bivariate. Kita klik. Kemudian seluruhnya ini bisa Ctrl A saja, kita taruh di sebelah kanan, yaitu di kolom variabel. Ini person, kemudian totals ya. Nah, ini flag significant correlation, kemudian klik OK. Nah, semua tinggal dipindahkan ke kanan, kemudian klik Oke. Nah, sudah jadi deh. Tidak ada 5 menit ya sebenarnya. Cepat sekali. Nah, ini dia kegunaan SPSS. Perhatikan di sini. Nah, kalau tadi kita pakai manual, kita juga sama dapatnya 0,830. Sama kan untuk item pertama? Nah, ini dia yang person correlation, ini yang pojok kanan atas itu adalah validitas itemnya 830. Kemudian yang kedua itu 7, 0,786, yang ketiga 0,630, yang keempat 0,126 dan seterusnya. Nah, tinggal kita klik, kita copy, Ctrl C. Kita akan bikin laporannya. Kita paste di sini. Nah, karena besar sekali bisa kita perkecil ya.
Ini tadi hasilnya, ini dari SPSS. Hasil perhitungan SPSS kita copy saja tadi tabel correlation-nya. Kemudian setelah itu, nah di sini kemudian yang B kita mencari R tabel. R tabel sama seperti menggunakan manual tadi ya, yaitu kita 0,05.2 N. N adalah banyaknya responden. Karena ada 20 responden berarti N-nya 20. Tadi ya sama seperti tadi. Jadi perhatikan kalau kita punya 20, maka di sini perhatikan ada 5%. Kita tarik ke bawah sampai ketemu angka 20. Nah, berarti R tabelnya 0,444. Oke, itu R tabelnya. Kita tulis di sini R tabelnya 0,0444. Kemudian kita buat rangkumannya dari hasilnya tadi ya. Nah, perhatikan di sini. Item 1 file R tabelnya adalah ini item 1 di sini 0,830 itu ya. Item 1, item 2 0,786, item 3 0,630. Kita masukkan ke sini tabel sini rangkumannya. R tabelnya sama semuanya 0,444. Nah, kesimpulannya kita dapat dari mana? Jika RXY lebih besar atau sama dengan R tabel, item tersebut valid. Jika tidak, maka tidak valid. Nah, di sini bisa kita lihat yang lebih besar berarti valid, yang kedua juga valid, ketiga valid, yang keempat lihat lebih kecil berarti dia tidak valid. Nah, yang kelima valid dan seterusnya. Ternyata ada 4 item soal yang tidak valid. Berarti 4 item angket tersebut tidak dipakai karena nanti ketika diuji reliabilitasnya itu maka tidak akan reliable. Tapi perhatikan ya, misalkan di sini kita punya 6 soal yang valid, tetapi kita hanya butuh 5 soal itu. Maka kita pilih dari ke-6 itu, kita pilih 5 yang punya validitas tertinggi gitu ya. Atau begitu juga sebaliknya, ketika kita punya 10 item angket yang diuji cobakan dan kita butuh 8 angket untuk 8 ini item angket yang harus kita gunakan untuk penelitian, sedangkan kita hanya menemukan 6 item yang valid. Nah, kita butuh 2 item lagi. Nah, 2 item tersebut bisa didapat atau kalian ambil dari 2 item yang tidak valid tetapi memiliki validitas yang lebih tinggi, dengan catatan bisa diperbarui lagi, diperbaiki apa-apa yang kurang dari situ, mungkin bahasanya atau tulisannya begitu ya. Jadi bisa diperbaiki atau tidak diperbaiki, tidak apa-apa. Tetapi nanti ketika uji reliabilitas, maka yang dimasukkan itu hanya item-item yang valid. Ya, uji validitas berarti di sini sudah langsung kita tahu yang valid adalah nomor 1, 2, 3, 5, 8 dan 10. Oke, itu uji validitas. Kemudian selanjutnya adalah uji reliabilitas. Setelah kita tahu item yang valid itu apa saja, kita kembali lagi ke sini. Tadi ya yang tidak valid itu ada item nomor 4. Kemudian 6, 7, dan 9 gitu ya. Untuk menghitung reliabilitas, maka kita memasukkan semua item soal yang kita gunakan. Bagaimana apa saja yang kita gunakan? Perhatikan di sini ya. Pertama, kita klik analyze. Kemudian scale. Kemudian reliability analysis ya. Klik. Oke, akan muncul reliability analysis. Di sini ada item-item. Kita klik mana saja tadi yang valid ya, atau yang kita gunakan satu paket. 4 tidak kita gunakan. Kemudian 5 kita gunakan, 6, 7 tidak kita gunakan, 8 kita gunakan, kemudian 9 tidak, 10 kita gunakan. Jadi yang dimasukkan adalah item soal yang digunakan untuk penelitian. Jadi paket yang nanti akan saya gunakan adalah item nomor 1, 2, 3, 5, 8, dan 10. Kita masukkan ke sebelah kanan gitu ya. Oke, kemudian modelnya kita pilih yang split half ya. Terus kita klik
Oke. Nah, udah jadi. Lihat, perhatikan reliability. Ini dia yang penting ada di sini ya. Reliability statistik. Nah, tinggal kita copy paste di sini. Hasilnya ada di tabel ini. Berapa reliabilitas daripada tes tersebut. Nah, nih ya, muncul di PSS berjudul reliability. Nah, di sini yang Goodman split half koefisien 0,730. Nah, itu berarti reliabilitasnya atau R11-nya itu adalah 0,730. Sehingga kesimpulannya R11 itu lebih besar daripada R tabel. Tadi ya, reliabilitas itu bahwa jika ada paket soal yang lebih dari 0,7, maka dapat dikatakan instrumen angket tersebut reliable. Jadi satu paket instrumen itu adalah reliable. Jadi 6 soal atau 6 item dalam angket itu reliable, akan ajek ketika dia digunakan sebagai instrumen penelitian. Oke, itu saja kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.